ada, nanti coba kita share bersama terkait diskusi ini. Oke, bentar. Agak berat kali ya. Oke, teman-teman semua. Jadi topik yang akan kita bahas ini akan kepada 3 area ini yang mau nanti aku sharing. Fenomena terkait dengan pernikahan itu seperti apa yang terjadi saat ini. Kemudian kapan sih waktu terbaik untuk menikah? Dan terakhir adalah terkait dengan hal apa saja sih yang perlu masing-masing disiapkan oleh bagi teman-teman yang mau untuk berkomitmen memasuki jenjang pernikahan. Nah, teman-teman semua, saya mau kasih sharing nih terkait dengan fenomena tentang pernikahan zaman now. Zaman milenial saat ini nih seperti apa sih pandangan-pandangannya. Jadi yang terjadi saat ini, kalau teman-teman mungkin belum tahu atau ada yang pernah tahu juga, saat ini terjadi fenomena di mana banyak adanya gerakan nikah muda. Gerakan nikah muda ini sudah memiliki komunitas nih, baik komunitas di Instagram, di beberapa media sosial, di blog juga banyak yang mengajak para anak-anak muda untuk segera menikah. Usianya berapa? Bervariasi. Ada yang di bawah usia yang ditetapkan oleh pemerintah, di bawah usia 18 tahun pun ada, bahkan juga yang kita lihat banyak terjadi, usia SMA awal itu juga banyak yang sudah mulai menikah gitu. Bahkan yang paling menyentak adalah anak usia sekolah dasar, SMP, juga dipaksa untuk segera menikah. Tetapi dalam komunitas ini yang dilihat adalah pandangannya menikah itu perlu disegerakan gitu. Jadi nggak perlu harus lama-lama. Kalau memang udah cocok dan ingin melanjutkan jenjang pernikahan, maka mereka menganjurkan untuk segera menikah. Kemudian fenomena kedua adalah terkait dengan ini namanya MGTOW. Jadi di sini di mana gerakan ini diinisiasi oleh para pria-pria, para laki-laki lajang yang menyatakan bahwa menikah itu bukanlah sebuah keharusan dan mereka itu bukan sebagai orang yang harus bertanggung jawab untuk membentuk keluarga. Para laki-laki ini juga melihat bahwa pernikahan bukan sebuah sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupannya, maka mereka membuat komunitas namanya ini. Banyak yang join dalam komunitas ini juga banyak nih, teman-teman semua. Kemudian ada lagi namanya ini, ada fakta yang juga perlu diketahui oleh teman-teman, ada fakta terkait dengan komunitas orang-orang yang menolak untuk menikah gitu. Jadi itu udah hampir dari tahun 1940 sampai 2040 nanti kemungkinan akan banyak orang muda atau mungkin juga generasi saat itu adalah bukan sebuah institusi yang diperlukan bagi mereka, dan mereka melihat bahwa why not, tanpa pernikahan pun mereka nggak masalah gitu. Ini komunitas yang menolak untuk memasuki pernikahan. Apalagi komunitasnya ini dia, ada komunitas single. Komunitas di mana mereka lebih baik single tanpa
harus ada juga pandangan bahwa menikah itu harus ada penetapan standar pasangan hidupnya yang sangat tinggi, sehingga mereka melihat bahwa kalau mau menikah boleh, tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh diri mereka masing-masing gitu, sehingga mereka baru akan siap untuk memasuki komunitas pernikahan. Ada lagi juga terkait dengan pandangan bahwa menikah itu akan menjadi hambatan dalam berkarir, karena dalam komunitas ini melihat bahwa kalau dia menikah berarti otomatis segala sesuatu yang dikejar, segala sesuatu yang diinginkan saat ini menjadi hambatan nih. Belum tentu juga pasangannya memahami apa yang sedang dikerjakan oleh masing-masing orang, sehingga mereka memandang bahwa institusi pernikahan itu bukanlah sebuah sesuatu yang diharuskan buat hidup mereka. Dan pandangan yang lainnya ada menikah itu tidak diperlukan. Ini pandangan-pandangan umum sebagian besar orang. Ada lagi banyak nih sebenarnya pandangan yang terjadi di masyarakat tuh banyak. Kenapa orang melihat bahwa institusi pernikahan itu menjadi momok yang mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang, karena adanya pandangan-pandangan yang tadi saya sudah sebutkan. Terus selain itu, nah ini juga nih, ada pernikahan, ada juga perceraian. Nah, apa sih perceraian nih? Kita lihat ini beberapa, saya ambil dari Lokadata di Indonesia nih, berdasarkan data yang mereka himpun dari tahun 2016 sampai tahun 2018 ini, dikatakan bahwa provinsi perceraian tertinggi itu bisa dilihat oleh teman-teman ya. Ini lihat nih, di tahun 2016 ternyata provinsi yang terbanyak ada di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Kemudian 2017 mulai meningkat lagi, di Kalimantan Timur menjadi posisi tertinggi juga, disusul dengan beberapa provinsi lainnya. Di 2018 Kalimantan Timur masih juga, ini saya nggak tahu sekarang di tahun 2019 itu datanya seperti apa. Nah, teman-teman lihat nih, alasan perceraiannya di tahun 2018, 46,6% didasari oleh alasan pertengkaran. 28% adalah alasannya berdasarkan alasan ekonomi, 18,2% alasannya karena ingin meninggalkan pasangan, sisanya KDRT, perilaku mabuk-mabukan, poligami 0,3%, kawin paksa, dan lain-lain. Jadi ini persentase perceraian dan alasan-alasannya. Perceraian versus pernikahan. Kita lihat ya, dari 2 juta orang, berarti angka perceraiannya di 2018 ada 408.202 orang, atau sekitar 9%. Ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Saya nggak tahu di 2019 seperti apa, apakah di 2020 juga mengalami peningkatan atau tidak. Tapi jelas 3 tahun belakangan di 2016 dan 2012 cukup signifikan tingkat persentase perceraian yang terjadi di kalangan pasangan-pasangan di penduduk di Indonesia seperti saat ini. Kemudian, nah, di topik kedua saya akan membahas terkait dengan kapan waktu terbaik untuk menikah. Menurut teman-teman, sebelum saya ungkapkan datanya, kira-kira menurut kalian kapan sih waktu terbaik untuk menikah? Ada yang tahu? Kalau yang cowok kayaknya 25-24 deh. 25-24 kalau cewek. Kalau cowok baiknya cowok. Kalau cewek baiknya umur berapa? 21. Kamu termasuk yang mana nih? Kamu suka kawin muda atau kawinnya nanti aja? Kayaknya Agustin pengennya kawin muda ya? Enggak, tapi kayaknya kalau menurut saya sih kalau mau menikah itu bukan soal usia, tetapi soal persiapan.
Kalau Is there- menurut saya menikah itu bukan soal usia, tapi ini soal persiapan dia untuk menikah. Oke, thank you. Nah, nanti akan kita lihat nih terkait dengan persiapan itu seperti apa. Tetapi nih sebenarnya ada kok. Perlu kita tahu juga kapan sih waktu yang terbaik untuk menikah. Pertimbangannya ada beberapa hal nih, tapi akan aku kasih lihat beberapa data yang terjadi. Berdasarkan data, ada yang tahu nggak dibaca chart-nya nih seperti apa? Ada yang tahu bagaimana cara bacanya? Usia yang diinginkan untuk menikah. Kita lihat usia yang putih ini kurang dari umur 19 tahun, ya. Kita lihat chart putih ini ada 9% nih, ya kan? Kemudian di 20 sampai 23 ternyata responden yang mengikutinya menyatakan ada 18%, ya. Kemudian dan sebagainya. Oke. Dari sisi pendidikan, ada yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah wisuda, ada yang sudah mapan. Ini di hijau-hijau ini ya. Jadi menurut kalian lihat, mana yang ideal dari gambar ini? Mana range yang paling ideal menurut kalian? Yang atas atau yang bulat Kak? Yang di bawah. Ini Yang kan bulat itu ya. Ya, ini kan berdasarkan ininya nih. Terus usianya ini nih, usianya. Yang itu sih, yang keterangannya setelah wisuda. Setelah wisuda ya. Oke, berarti yang di warna pink ini, oke, good. Ini banyak memang responden yang menjawab 46% lebih baik menikah itu setelah wisuda, gitu kan. Terus kita lihat secara usianya, berarti yang mengambil jawaban ini, mereka melihat bahwa rata-rata 24 sampai 27. Ini berdasarkan data, oke, berdasarkan data. Kita lihat lagi nih, ada berapa lagi nih yang lain. Tapi, nah ini kan, siapa yang siap menikah muda? Ada yang siap di sini menikah muda? Iya. Kalau seandainya nikah muda, kira-kira kalian mau menikahnya di usia berapa? Dulu sih rencana di usia 25-26 lah, Kak. Sekarang usia berapa? Kelebihan 1 di atas lah. Berapa? 26, 27? Sekarang 27. 27, oke. Yang lihat usianya yang siap usia 25 tahun ada? Agustina, target mau usia berapa menikah? Sekarang usia saya 24 tahun. Kalau targetnya sih pengen nikah di usia 28 tahun. 28 tahun. Alasannya gimana? 28 tahun berarti yang cowoknya usia berapa diharapkan? 82 mungkin. Enggak, usianya 33, 35 ke bawah lah. Oh, 35 ke bawah. Oke. Nah, kita lihat nih. Ada juga orang yang pengen nikah muda, tapi ada beberapa faktor yang harus dilihat. Nih, berdasarkan data, ternyata orang Indonesia nih 26%, cukup banyak ya, 26% itu perempuan Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Perempuan menikah dini. 5,6% di perkotaan, 41% kebanyakan orang di desa. Perceraiannya, lihat. Perceraiannya 4% di perkotaan. Nah, yang kawin banyak di desa, yang cerai juga banyak orang desa. Ya, jadi persentase wilayah juga mempengaruhi seseorang siap menikah dan siap juga untuk bercerai. Ini nanti ini udah ada data-datanya. Kenapa sih kok bisa gampang menikah, gampang juga bercerai? Dan dilihat, teman-teman bisa lihat nih, kalau menikah muda, maka fungsi-fungsi organ reproduksi perempuan baru bisa berkembang secara optimal pada usia 20 tahun. Sebentar.
Halo. Nah, ini ya. Ini ada lagi nih ada data yang menyatakan usia yang ideal dalam sudut pandang ekonomi dan masa depan. Ini dia. Teman-teman juga harus pertimbangkan nih pernikahan yang ingin kalian masuki, yang ideal nih. Lihat usia menikah. Kalau nikahnya usia 25 tahun, maka diharapkan anak pertama kalian usia 27 tahun. Masuk SD 34 tahun, SMP, nah dan seterusnya. Jadi kalian bisa estimasi kalau usia 51 tahun, anak yang kalian keturunannya udah bisa punya menantu nih. Terus usia-usia ideal di 25 sampai 28. Kalau kalian memasuki usia pernikahan di sekitar ini. Kalau yang usia pernikahannya baru di usia 29 sampai 31 tahun, maka prediksi kalian punya anak dan punya lagi nanti menantu di usia seperti ini nih. Tapi kalau yang udah masuk usia waspada merah-merah ini, maka range usianya akan semakin lama semakin bertambah. Ini kalau kondisi reproduksi dan kesehatannya baik ya, belum lagi potensi-potensi lainnya nih teman-teman. Ini belum kita bahas ke sana. Jadi dalam umur seperti ini, ya menurut penelitian terbaik itu usia 28 sampai 30 tahun nih waktu terbaiknya. Oke. Terus dalam usia-usia seperti ini, alasannya adalah di kondisi seperti usia ini, maka diharapkan pasangan-pasangan ini sudah mulai mengerti bagaimana berinteraksi dengan pasangan, komunikasinya semakin matang, kemudian bisa saling memahami pasangannya, sudah cukup dewasa dalam mengambil keputusan, sudah bisa saling menyeimbangkan antara pasangan. Kemudian diharapkan pada usia-usia ini, maka mereka sudah mampu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kira-kira apa lagi? Nah, ini penting juga nih. Di usia seperti ini, maka diharapkan pasangan yang menikah di usia seperti ini, mereka sudah siap secara finansial dan ekonominya. Jadi, kalau teman-teman nih mau pertimbangkan untuk menikah, coba pertimbangkan juga dari sisi seperti ini. Nanti akan lebih mendalam lagi, saya coba kasih penjelasannya. Nah, topik yang berikutnya adalah terkait dengan hal-hal penting yang perlu kamu siapkan menuju pernikahan. Ini lebih banyak pada kesiapan mentalnya ya. Apa aja? Pertama, lihat ya. Teman-teman perlu mempertimbangkan beberapa banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pernikahan. Ada visi, ada komunikasi, ada juga faktor kesetiaan, ada faktor ekonomi. Ekonomi penting banget juga nih. Terus ada faktor anak, ya. Apakah teman-teman nanti dengan pasangannya gimana kesepakatannya, mau punya anak atau enggak, gitu. Terus ada juga, nah kondisi dalam mertua nih, ini juga harus disesuaikan nih dengan calon pasangan, calon keluarganya. Kemudian dengan budaya, bagaimana nih budaya mempengaruhi juga keberhasilan sebuah pernikahan. Di Indonesia kan banyak juga budaya-budaya sukuisme nih, orang Batak kawin orang Batak, orang Jawa kawin Jawa dan sebagainya. Ada juga yang sudah akulturisme. Jadi mereka sudah campur, nggak masalah, mau kawin sama siapa aja, it doesn't matter. Kemudian ada juga terkait dengan kebiasaan. Nah, masalah kesehatan juga nih mempengaruhi teman-teman untuk keberhasilan dari sebuah pernikahan. Jadi penting bagi teman-teman juga untuk mengecek nih kesehatan masing-masing, terutama untuk kesehatan reproduksi pasangannya seperti apa. Makanya waktu pernikahan juga ada di puskesmas tuh cek kondisi pranikah, kesehatan pranikahnya.
biasanya yang perempuan dikasih vaksin untuk anti tetanus dan sebagainya. Dan juga laki-laki bagaimana, ini ada kok tahapan-tahapan prakondisi sebelum pernikahan untuk mengecek kesehatan. Di beberapa rumah sakit ada ini paket-paketnya, di rumah sakit tempatku bekerja juga ada cek reproduksi kesehatan sebelum menikah, ada juga itu. Kemudian, nah dari sisi kepribadian nih, teman-teman juga perlu tahu nih kepribadian pasangannya tuh seperti apa sih, temperamental, sesama temperamental kalau menikah gimana nih, siap nggak? Atau satu mengalah, satunya dominan. Nah, perlu juga teman-teman mempertimbangkan nih kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi kira-kira menurut kalian ada nggak variabel-variabel lain selain di sini? Religion ya. Agama, good. Ya, agama juga mempengaruhi ini untuk keberhasilan sebuah pernikahan. Nanti kita lihat juga ke situ, ke penjelasan berikutnya. Nah, aku akan memberikan beberapa faktor yang penting diperhatikan nih buat teman-teman yang mau menuju pernikahan. Yang paling utama, apa sih alasannya untuk menikah? Pernah tahu nggak? Apa sih alasan kalian untuk nikah? Keturunan. Hah? Kayak dapatin keturunan aja? Terus apa lagi? Alasan paling utama nikah tuh apa? Ini faktor utama loh. Pengen nikah tuh apa ya? Karena pengen disuruh, karena memang udah umur, karena disuruh sama orang tua, atau gimana? Karena kan Tuhan bilang manusia itu tidak bisa hidup sendiri saja. Jadi karena alasan agama, kamu harus menikah. Betul begitu? Atau ada faktor lain ya? Ada, maksudnya kita perlu tahu nih, apa sih alasan kita yang utama pengen menikah tuh apa? Kalau hanya ingin membuat keturunan, apakah cukup? Menikah hanya pengen punya keturunan aja. Karena di luar negeri itu nggak perlu nikah loh. Kalau mau dapat keturunan. Sekarang itu living together aja ya, sorry ya, bukan ini ya. Boleh. Living together aja itu udah cukup, udah dapat punya anak ya. Atau juga pakai ada bank itu sperma bank ya, itu sudah cukup. Donor sperma. Iya. Makanya untuk anak-anak yang zaman era milenial sekarang ini, menikah itu tuh benar-benar harus dipikirkan sebelum. Kalau dibilang alasannya kita tidak bisa hidup sendiri, itu kayaknya sangat klise sekali, sangat umum sekali. Di situ kalau untuk biar nggak kesepian. Biar nggak kesepian kan. Tapi kalau untuk cinta aja itu kayaknya bukan Cinderella lagi ya. Harus ada kedewasaan berpikir di antara masing-masing pihak sih. Hi, St. Moritz please. Kalau saya jujur dulu tuh karena pengen cepat freedom aja. Glock A. Nah, jadi sebenarnya nggak ada spesifik ya. Apa aja mau alasan kamu untuk nikah itu. Alasan kamu untuk nikah itu nggak masalah. Gitu. Tapi yang penting adalah benar-benar ini menjadi pertimbangan utama ketika masuk dalam jenjang pernikahan ini, karena pernikahan itu kalau menikah beda dengan pacaran. Pacaran itu kalau misalnya kamu gak sayang lagi, udah gue bosen, gue putus gitu. Tapi kalau menikah, wow, nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa sembarang untuk putus, nggak bisa sembarang skip. Terus nggak hanya modal cinta doang, karena banyak banget faktor-faktornya seperti tadi yang variabel-variabel yang udah aku sebutkan kan. Tetapi yang paling umum nih, jangan sampai ketika menikah
berpikir bahwa pernikahan adalah solusi dari masalah. Oke. Jadi jangan membayangkan bahwa ketika sudah menikah ini adalah langkah saya untuk keluar dari permasalahan yang saya miliki. Ini adalah fresh start gitu. Karena kalau misalnya berpikir seperti ini, maka institusi pernikahannya akan menjadi korban untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Dan juga diharapkan nih, jangan menikah karena ingin membuktikan sesuatu atau tekanan sosial dari orang lain. Ini umum sekali terjadi dan juga saya rasa hampir juga mungkin sebagian orang juga merasakan ini kalau udah mulai usia-usia yang waspada, tekanan sosialnya semakin lama semakin tinggi, kemudian karena juga orang tua ingin segera punya anak, ingin punya menantu, akhirnya anak-anaknya suruh cepat segera menikah dan banyak faktor-faktor tekanan lainnya, sehingga alasan-alasan untuk menikah menjadi sebuah alasan yang benar-benar riskan ketika seseorang tidak tahu institusi pernikahan yang diinginkan itu seperti apa. Karena pada akhirnya nanti yang menjalankan pernikahan adalah bukan orang tua dengan orang tua, tetapi individu tersebut yang akan menjalankan pernikahan. Mau dibawa kemana sih nanti pernikahannya? Nah, nanti ini pertimbangan yang menurut saya utama sekali ketika kita pengen memasuki usia pernikahan. Hal kedua yang penting adalah ini dia. Harus kenal sama pasangannya. Harus kenal sama pasangannya. Jangan kita kayak kucing dalam karung, beli kucing dalam karung gitu. Jadi tiba-tiba disuruh dijodohin, nikah, terus oke-oke aja, terus kita nggak kenal. Oke, kalau misalnya nggak melewati tahapan perkenalan, terpaksa gitu pengen menikah, minimal nih, kalau nggak pacaran, pernah ngobrol lah sama orangnya ya, pernah ngobrol sama orang tuanya, tahu teman-temannya, dia tahu sedikit banyak tahu siapa sih dia, apa sih kekurangannya, ya. Jangan sampai kita hanya tahu kelebihannya. Oh iya, nih pasangan gue cakep banget nih, enak nih kalau dibawa-bawa kemana-mana, nggak akan malu-maluin, cakep, ganteng, nah tajir, cuma itu doang. Tapi ternyata kepribadiannya ketika menikah kita nggak tahu, ternyata dia serigala berbulu domba misalnya. So, jadi ini hal kedua yang perlu kalian perhatikan adalah harus kenal sama pasangannya. Kemudian hal ketiga, tahu dan siap menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan pernikahan. Nah, biasanya nih, sebagai orang Kristen, biasanya orang-orang yang mau menuju pernikahan ada konseling pernikahan. Biasanya pendeta pasti juga udah ngasih tahu kira-kira apa saja sih kendala-kendala yang ada di dalam pernikahan itu seperti apa, kamu siap nggak ngadepin beberapa masalah-masalah di pernikahan, karena kan dalam pacaran kadang-kadang nggak kelihatan, kelihatannya oke-oke aja, kayaknya baik-baik aja, tetapi faktor-faktor lain nih yang di luar ekspektasi para pasangan muda ini kadang-kadang tidak terpikirkan nih hal-hal tersebut. Kemudian siap nggak ketika menerima pasangannya lagi sakit atau kondisi ekonomi menjadi lemah, siap nggak dengan kondisi tersebut. Nah, ini penting banget diketahui. Ya, karena dua orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda tentunya menghadapi banyak hal yang harus disesuaikan. Jikalau tekanan-tekanan dalam kehidupan pernikahan sudah dipersiapkan untuk sama-sama dihadapi, tentu penyesuaian diri akan menjadi lebih mudah. Terus apalagi ini dia, oke? Hal terpenting menuju pernikahan adalah kematangan spiritual. Kematangan spiritual antara kedua belah pihak. Jadi ya diharapkan menikahnya sesuai dengan keimanan, seiman lah gitu kan. Terus sama-sama tahu mau dibawa kemana, institusi pernikahannya menggantungkan dirinya kepada siapa. Kalau
kalau berdasarkan norma-norma agama, maka diharapkan pernikahannya sesuai dengan landasan keimanan yang diyakininya, gitu kan. Pernikahan seorang Kristen itu berarti menjunjung tinggi kesakralannya, tidak ada perceraian, jadi benar-benar melihat bahwa institusi pernikahan itu sebagai sesuatu yang betul-betul sakral dan matang betul dan saling membawa kepada keimanan Tuhan Yesus. Itu kan nanti siapa tahu nanti ada tambahan dari pendeta juga silahkan. Jadi menurut saya ini juga penting diketahui oleh para pasangan muda sebelum menuju pernikahan. Hal-hal lainnya bisa juga dilihat dari sini nih. Ini tadi saya sudah sempat sebutkan ya kekurangan pasangannya. Kemudian dilihat juga manajemen emosi dan komunikasinya nih. Kadang-kadang berpengaruh nih. Pasangannya yang mudah marah, komunikasinya atau pasangannya orangnya pendiam, gimana cara komunikasi yang benar, gimana cara bangun komunikasinya, sudah saling tahu nggak? Kemudian jalur karir juga mempengaruhi nih. Satu misalnya ketika kalian mau menikah, sebelum menikah pasangannya semuanya bekerja, bahkan istrinya juga sudah bekerja. Nah, kemudian pada saat menikah, saling menerima nggak nih kondisinya kalau misalnya istrinya ternyata bekerjanya tidak bisa tentu waktu, kemudian suaminya juga tidak tentu waktu, kemudian ketemu di rumah mungkin tidak sesuai dengan jam-jam orang normal. Nah, sudah ada belum kesepakatan-kesepakatan itu? Atau ada kesepakatan, yaudah yang bekerja hanya saya aja, si suaminya aja, kamu nggak usah bekerja, saya mencari nafkah, kamu hanya mengurusi rumah tangga. Nah, sudah ada nggak seperti itu pemahamannya? Kemudian keadaan finansial juga mempengaruhi nih kondisi rumah tangganya berhasil atau tidak. Jadi perlu ada literasi finansial. Jadi sebelum menikah harus tahu nih pasangannya, jangan tabu membicarakan masalah keuangan masing-masing. Biasanya nih cuma dilihat, oh iya pacar gue tajir nih, siapa tahu kondisi keuangannya berdasarkan sokongan orang tua, bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau kedepannya kalau misalnya kalian punya pasangan yang disokong tuh sama orang tua, apakah nanti akan tergantung sama orang tua terus atau akan mandiri? Nah, perlu dilihat nih. Nah, kalian juga sebagai seorang istri juga misalnya harus bisa menjadi menteri keuangan juga, harus membantu pengelolaan keuangan dari rumah tangga seperti apa, atau justru sebaliknya, suaminya lah yang mengatur kondisi keuangan, tapi harus ada kesepakatan-kesepakatan yang baik untuk hal ini. Kemudian terkait dengan tempat tinggal, perlu dikomunikasikan juga. Nanti setelah menikah mau tinggal di mana? Mau ngontrak, mau tinggal di rumah mertua. Perlu juga dipahami masalah-masalah yang terjadi kalau mengontrak itu masalahnya seperti apa. Kalau tinggal sama mertua, ada juga nih masalahnya. Bisa nggak menyesuaikan diri nih dengan kondisi tinggal sama mertua? Artinya namanya juga rumah orang tua ya, rumah mertua. Berarti kan bukan rumahnya sendiri, mau nggak nih bersedia untuk membantu mertuanya juga. Ini juga harus ada kesepakatan-kesepakatan tersebut. Kemudian pekerjaan rumah tangga. Perlu juga nih dibicarakan bagaimana nih pembagian tugas-tugasnya masing-masing nih. Si istri kerjanya apa aja, yang ngurusin membayar misal listrik atau misalnya air dan sebagainya, siapa yang bertugas seperti itu harus dibicarakan. Kemudian yang terakhir, penerimaan antar keluarga. Apakah kedua keluarga ini saling menerima nggak kondisi masing-masing pasangan yang berumah tangga ini? Itu karena kan pernikahan kan menyatukan kedua belah pihak gitu. Jadi bukan hanya menikah masing-masing. Ini saya skip aja. Oke. Nah, saya ambil mungkin salah satu ayat di Alkitab di Ibrani kalau nggak salah kemarin saya ambil. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Ini
ayat-ayat Alkitab yang mungkin bisa menguatkan dalam sebuah pernikahan, tapi banyak sekali yang bisa saya lihat ayat-ayat yang menguatkan seperti ini, nanti terkait dengan religiusnya, teologinya bisa didalami melalui pendeta. Oke, itu yang mungkin dapat saya sampaikan sementara waktu. Kira-kira teman-teman ada yang mau didiskusikan? Silakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan? Boleh. Gimana teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan? Atau mungkin dari pendeta Martin ada yang mau ditambahkan? Tadi suaraku kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Dengaran Kak. Oh ya, pelan-pelan ya. Oke, ada mau bertanya, mau diskusi, ada mau sharing pengalaman, silakan teman-teman, boleh. Ada yang mau menambahkan, menguatkan? Saya mau nanya Kak. Siapa nih? Oke, silakan Dek. Saya kan baru lulus kuliah. Tapi saya belum dapat pasangan. Rencana saya mau menikah 27 tahun. Kalau misalnya saya belum dapat pasangan, itu gimana ya Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi namanya Dek? Agustina? Ayu Simbolon. Ayu Simbolan. Intinya kamu menikah jangan ada pressure gitu. Jadi kalau misalnya saat ini belum ada pasangannya, terus kalau menikah hanya ingin memenuhi target dan supaya tidak tertekan dari pressure dari sosial, terus kamu harus menikah dan kamu targetkan, menurut saya itu sih kamu mencoba untuk memaksakan diri kamu untuk masuk dalam institusi pernikahan, karena yang tadi saya jelaskan bahwa institusi pernikahan itu berbeda dengan sebelum pernikahan gitu, dan fungsi menjalani pernikahan itu terkadang sangat kompleks dan butuh banget kesiapan mentalnya. Jadi kalau saat ini kamu belum punya pasangan, kamu nikmati dulu hal-hal lainnya, jangan fokus pada hal tersebut. Sambil berjalan dengan waktu, kamu tetap membuka diri untuk bisa mengenal orang lain dan mengizinkan diri kamu juga untuk dapat dikenal juga dengan orang lain. Karena kan kalau misalnya belum ada pasangannya mau diapain? Atau misalnya orang tua kamu ternyata ingin menjodohkan. Kan biasanya terkadang seperti itu tuh. Kita tidak menemukan pasangan sendiri, tetapi orang tua berusaha untuk mencarikan. Gak ada salahnya, asalkan ketika kamu ingin menjalaninya, kamu benar-benar siap. Jangan sampai nanti bersungut-sungut ketika dikenalkan dan kamunya tidak merasa siap gitu. Karena kalau misalnya hanya dilakukan dengan penuh keterpaksaan, maka institusi pernikahannya juga akan terpaksa juga dijalankan. Jadi kembali lagi, kamu perlu siap mental dulu. Dan kalau yang belum ada jodohnya, katanya Afgan, jodoh nggak akan kemana. Tinggal kamu bersedia nggak untuk bisa membuka diri, mengenal orang lain, dan mau dikenal juga. Bisa nggak dikenal sama orang lain juga. Gitu. Banyak-banyak bergaul, membuka komunitas, dan bergabung dengan komunitas-komunitas rohani seperti ini juga kan menambah pergaulan. Siapa tahu dari ajang-ajang bergabung dengan komunitas, kamu jadi banyak mengenal orang dan orang juga ingin mengenal kamu secara pribadi.
ya itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kamu lakukan. Jadi itu ya, menurut pandangan aku. Gimana menurut kamu? Makasih, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Atau ada yang mau sharing pengalaman-pengalamannya supaya kita juga bisa merasa dikuatkan nih terkait dengan pengalaman pernikahan dan sebagainya. Gimana? Itu ada yang tanya, Kak. Kalau udah nggak sayang, boleh bercerai nggak? Kalau udah nggak sayang, boleh bercerai nggak? Jadi gini, aku kasih sharing aja kali ya. Ada klien aku datang, terus kasusnya adalah kurang lebih dia ingin bercerai dari istrinya karena udah cukup lama berpisah dan merasa nggak cocok karena istrinya kayaknya nggak mengertiin dia gitu. Tapi pada saat ternyata dicari, ternyata mungkin permasalahannya bukan karena nggak cocok aja, gitu. Karena mungkin ada faktor komunikasi yang terputus nih selama berumah tangga, gitu. Jadi sebelum kamu memutuskan ingin bercerai, benar-benar dipikirkan dulu nih efeknya seperti apa. Karena perceraian itu sebenarnya mudah kok. Kalau memang mau dilakukan secara manusia kan gampang. Pergi aja ke pengadilan agama, diurus segala persyaratannya, sudah gampang bercerai. Hanya saja makna dari pernikahan yang kamu jalankan itu seperti apa pandangannya itu. Apakah memang benar-benar nggak bisa dipertahankan? Jadi kamu perlu mencari tahu nih faktor-faktornya. Kamu pertimbangkan faktor apa yang harus dipertahankan itu seperti apa, faktor apa memang kesalahannya. Jadi introspeksi dulu sebelum memutuskan perceraian itu opsi terakhir. Tapi sebelum menuju ke sana sudah ada mediasi dulu, sudah ada akomodasi bersama nih yang menyatukan bahwa ternyata masih bisa diperbaiki, bisa nggak diperbaiki gitu. Jangan sampai cuma faktor berantem seperti apa nih, faktor berantem secara cekcok aja, karena kan intinya adalah menurut saya pernikahan itu kan proses belajar seumur hidup. Jadi kamu nggak bisa lihat bahwa pernikahan itu selalu ideal gitu, karena menurut saya nggak ada pernikahan yang ideal. Pernikahan yang ideal itu yang ada adalah cara kita untuk berusaha untuk melakukan idealnya. Karena mungkin metodenya ada, tetapi yang ketika menjalankan kan harus ada penyesuaian nih, menyesuaikan pribadi, menyesuaikan kebiasaan dan sebagainya. Nah, bentuk penyesuaian yang akan kita lakukan untuk memperbaiki itu seperti apa? Sejauh mana? Sudah optimal belum usahanya? Jangan sampai ternyata kita gampang menyerah gitu, usahanya belum maksimal, tetapi kita melihat, udah deh, sudahi saja karena udah males, karena suasana hatinya udah nggak enak. Nah, maksud saya jangan sampai seperti itu ukurannya untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan. Benar-benar dipikirkan dulu sebelum kamu menuju ke pilihan terakhir. Itu sih menurut pandangan aku. Gimana Henok? Udah terjawab? Baik.
Ada lagi dari teman-teman yang lain? Berarti kalau hubungan yang sebelum menjelang nikah itu Kak, padahal orang tua udah tahu ini orang tua udah tahu, udah persiapan semuanya lah. Tapi setiap hari kerja kayak tadi pertanyaan tadi, setiap hari berantem mulu. Padahal udah mau nikah nih, setiap hari berantem mulu. Masalah kecil akhirnya jadi masalah besar. Hal yang tidak perlu jadi masalah dibuat jadi masalah. Padahal ini udah ada persiapan, udah punya planning, orang tua udah setuju, udah ada konsultasi dengan kayak pendeta gitu. Tapi di dalam hubungan itu sendiri masih tetap ada persoalan-persoalan yang mereka sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan itu, seperti yang tadi aku bilang pertama itu gimana Kak? Berarti gini, kalian berdua harus bertanya, sebenarnya pernikahan yang menurut kalian, yang menurut pandangan masing-masing itu seperti apa sih pengennya? Gitu. Karena kan kalau misalnya dari faktor eksternalnya udah nggak ada masalah. Sekarang di internal nih, di antara masing-masing, antara kamu dengan dia misalnya. Berarti kan yang harus diselesaikan di antara kalian. Faktor apa yang kalian belum bisa mencapai kesepakatan? Karena once kalian udah masuk ke dalam yes I do, ya berarti for the best and for the worst, for the sickness and for the health, kan gitu ya. Untuk sakit dan sehat harus bersama. Nah, itu harus siap-siap dulu. Jadi perlu ada penyesuaian antara ego masing-masing. Kalau misalnya api dilawan dengan api juga, ya kebakaran gitu. Kalau misalnya satu lagi jadi api, ya yang satu harus jadi airnya. Supaya apa? Supaya ketika satu sedang berapi-api, berarti seperti mobil pemadam kebakaran, yang satu harus bisa semprot. Bagaimana cara untuk ngademinnya seperti apa? Tapi kalau misal semua kedua belah pihaknya nggak saling mengalah, yang harus bertanyakan sebenarnya kalian ini siap nggak? Gitu. Karena mental itu kan harus benar-benar dimatangkan. Melihat sebuah dunia pernikahan, kadang-kadang injury time menuju pernikahan itu keribetannya akan luar biasa gitu. Dan memang ujiannya di situ. Itu ujian masuknya. Ujian pas sudah masuknya juga ada lagi. Pada saat menjalannya juga ada lagi. Jadi jangan mengharapkan bahwa ketika pernikahan, tadi kan udah bilang, jangan pernikahan itu sebagai solusi segala masalah. Nggak seperti itu gitu. Kalau misalnya melihat, oh ya kita nikah aja deh, biar nggak ribet. Oh enggak. Karena show must go on, life must go on. Setelah pernikahan, what next? Terus kenapa? Jadi kalau memang kalian belum siap menikah, jangan dipaksa untuk menikah. Gitu. Menurut aku sih, kalau memang udah siap menikah, so silahkan. Karena yang menjalankan nanti berdua kok. Bukan yang ngejalanin bapak ibunya, bukan ngejalanin mertuanya. Mereka eksternalnya itu paling sebagai penasehat. Yang akan bawa institusi nahkoda rumah tangganya ya kalian berdua juga. Jadi aku akan kembalikan lagi bagaimana persiapan kalian menuju pernikahan, sudah siap belum, sudah matang belum, sudah sama-sama menurunkan ego atau belum. Itu harus ditanyakan, jadi harus self-check dulu. Self-check dan recheck ke dalam diri masing-masing, evaluasi dirinya harus benar-benar jangan sampai nanti ya ada penyesalan di kemudian hari. Itu mungkin pandangan yang bisa aku sampaikan. Berarti Kasil, kalau pada saatnya satu pasangan atau kedua orang ini dalam berhubungan ini udah nggak tahu, udah mentok, nggak ada jalan keluar. Padahal segala persiapan pernikahan udah disiapkan, orang tua udah betul-betul udah matang lah secara eksternal, semuanya udah fix banget. Pendeta semua udah fix, udah selalu ada konsultasi, tapi secara internal mereka berdua nggak mampu untuk menyelesaikan itu. Bahkan udah ada penasehat yang membantu untuk menyelesaikan pun juga tidak bisa diselesaikan. Berarti ya udah akhiri aja itu hubungannya. Ya udah, leave it aja. Tapi apakah nggak berdampak untuk eksternal itu sendiri ketika internal itu mengambil satu keputusan yang mana mereka berdua saja yang punya keputusan, dan pada saatnya yang eksternal itu
akan berdampak nggak, dan bagaimana cara mengendalikan dampak ke bagian eksternal itu? Nah, makanya dampak itu pasti akan ada. Jadi bukan hanya itu ya, segala konsekuensi, segala keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Apapun keputusannya, gitu kan? Apapun jenis keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Sekarang konsekuensinya kalau misalnya mau diambil keputusan, jangan egois dong. Maksudnya kalau misalnya nggak siap untuk konsekuensinya, sekarang diselesaikan. Tapi kalau memang sudah siap dengan konsekuensinya, harus diterima. Berarti apa? Kalau memang kalian berdua secara internalnya memang nggak cocok, daripada nanti lebih baik nggak cocok saat ini daripada nggak cocok sudah menikah gitu. Kan lebih baik diakhiri sebelum masuk di pernikahan. Tetapi konsekuensinya apa? Menurut saya konsekuensinya justru lebih berdampaknya tidak terlalu besar pada saat sesudah menikah gitu. Kenapa? Karena kan kedua belah pihak harus bertanggung jawab nih, menjelaskan kenapa sih nggak cocoknya. Oscar dijelaskan apa alasan yang sesungguhnya gitu, diberikan pemahaman. Jangan juga nanti kalian merasa nggak cocok terus orang tua masing-masing digantungin aja. Nah, itu juga nggak bertanggung jawab. Jadi kalau nggak cocok ya harus melakukan sikap yang bertanggung jawab juga dong terhadap pilihan-pilihannya gitu. Apapun konsekuensinya harus dihadapin. Karena keputusan yang sudah dibuat kan sudah dirasakan bersama-sama, harus sepakati juga. Masing-masing berbicara sama orang tua masing-masing nih. Daripada nanti kalau dipaksakan udah menikah aja gitu, nanti kalian juga bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau kalian berdua sekarang ditanyakan lagi, yang menjalankan berdua ini siap nggak? Kalau nggak siap, benar-benar nggak siap, sampai tadi kamu bilang udah mentok nih. Kalau mentok kan berarti yang gang buntu nih. Kalau udah gang buntu, ya udah, daripada nanti menangis selamanya selama pernikahan, mendingan menangis saat ini gitu. Karena yang tadi institusi pernikahan adalah institusi seumur hidup. Kecuali kalau memang ya udah, kalau memang mau opsi ambil perceraian kan ya beragam alasan gitu. Tetapi ya sebaiknya kalau memang bisa dicegah, kenapa harus dilakukan? Kalau memang yang tadi kamu katakan ya, itu sih. Oke, berarti intinya keputusan itu kita yang di internal yang punya otoritas untuk mengambil keputusan itu kan, Kak? Otoritasnya ada di kita. Dengan pertimbangan adalah bagaimana untuk mencari solusi terhadap dampak yang akan terjadi kepada bagian eksternalnya. Ya, karena internal itu yang menjalankan. Oke, berarti internal yang menjalankan. Berarti ketika secara internal udah itu dan memang kita udah selesai, dan pada saat itu pun juga apakah kita butuh waktu yang lama juga, butuh waktu yang range waktu yang lama untuk mengistirahatkan hati dan perasaan kita sebelum menemukan hal yang baru, ataukah ketika kita udah selesai dengan segala persoalan dengan hubungan kita yang sebelumnya, ketika beberapa waktu ke depan dan kita dapat lagi orang dan orang itu bisa membangun komitmen langsung untuk menikah, apakah kita bisa langsung ke tahap yang seperti itu, Kak? Kalau jawaban secara psikologis itu nggak ada yang pasti. Maksudnya tidak ada seperti ilmu matematika. Kamu nggak bisa jawab. Saya nggak bisa kasih jawaban kamu misalnya, ya kamu akan lama dalam kondisi lama. Tidak juga. Tergantung jawabannya sih sebenarnya. Tergantung kamu move on-nya cepat atau lama gitu. Kalau masih move on-nya lama berarti kan kamu masih ada penyesalan nih di masa lalu. Kalau misalnya nggak cocok kan berarti sebenarnya move on-nya lebih cepat. Kan logiknya seperti itu. Kalau misalnya masih, aduh, nggak ada, saya mungkin ada trauma tertentu nih misalnya, oke. Seberapa cepat atau lamanya tergantung kamu nih. Tergantung kamunya mau melepaskan nggak masa lalu kamu, mencoba menerima dan mengikhlaskan. Kalau sudah proses itu udah terbentuk dengan baik, sudah terikhlaskan nih, saya udah ikhlas menerima masa lalu saya seperti ini, saya mau membuat lembaran baru. So, lembaran yang lama dijadikan pembelajaran untuk menuju lembaran yang baru. Waktunya sampai kapan? Tergantung pribadi masing-masing. Ada orang yang dalam waktu seminggu, 2 minggu, dia cepat move on. Ada yang bertahun-tahun, berbulan-bulan. Itu tergantung dari diri masing-masing. Cepat atau lamanya, yang menjadi ukurannya adalah apakah kamu sudah mengikhlaskan masa lalu dan akan membuka lembaran yang baru. Itu indikatornya. Oke, Kak Sil. Thank you.
Welcome. Ini apalagi ada yang nanya ya, bagaimana caranya untuk meyakinkan perempuan yang keputusan untuk tidak menikah, Kak? Alasannya karena mau bebas, terus nanti mau... Oke. Meyakinkan ya. Sekarang gini, kamu punya baju ukurannya L, dia ukurannya M. Kamu mau kasih baju dia ke kamu. Kamu mau kasih baju kamu ke dia. Bisa jadi, bisa pas, bisa jadi enggak. Ya kan? Maksud saya gini, terkadang kita mau coba untuk mengubah seseorang dengan standar yang kita miliki, ingin kita berikan ke orang lain. Tetapi tanpa kita mau tahu apa sih mau maksud standarnya yang dia kenapa emangnya gitu. Kalau misalnya kita paksakan standar kita pada orang lain, belum tentu cocok juga. Jadi kalau memang misalnya kita mencoba untuk mengakomodasi, menjembatani nih, memberikan pemahaman. Oke, ini kamu menikah itu sebenarnya seperti ini, bla 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 bla, misalnya seperti itu. Kenapa sih kamu alasan seperti ini? Terus kamu nggak mau nerima nih alasan orang tersebut. Apakah dia pertama mungkin pernah trauma, atau dia nggak mau memasuki pernikahan karena dia tidak tertarik dengan pernikahan dan sebagainya. Dia kan punya back mind juga. Gitu. Tetapi kamu nggak mau tahu nih alasan dia sendiri seperti apa. Terus kamu tetap paksakan. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang miss di situ. Jadi, kalau memang kamu meyakinkan, ketika kamu sudah berusaha, kamu sudah berusaha berupaya sesuai dengan kapasitas kamu, udah that's it, itu aja menurut aku. Nah, kenapa? Karena kehidupan orang lain itu akan menjadi tanggung jawab orang tersebut. Apakah dia mau milih A atau B, itu adalah pilihan dia. Bukan menjadi tanggung jawab kamu sebenarnya. Yang seringkali kita keliru adalah kita menyesali orang lain, padahal orang lain itu hidupnya hidup dia sendiri. Terus tiba-tiba kamu menyesali orang tersebut menurut pemahaman kamu sendiri. Jadi kalau kamu udah mencoba untuk berupaya meyakinkan tersebut dan orang lain tidak mau ditolong, ibaratnya kamu mau menolong orang tersebut nggak mau ditolong sama kamu, so what? Gitu. Jadi menurut aku berikan dia pilihan sendiri untuk memikirkan apa yang ingin menjadi pilihannya. Apakah suatu saat nanti dia akan ada perubahan, tiba-tiba mungkin ada saran dari orang lain lebih cocok untuk dia juga, kita nggak tahu. Jadi fungsi kita ya ketika memberikan saran, kita doakan, udah itu aja. Ketika dia mengambil pilihan yang lain, itu adalah murni keputusan dia. Karena tadi apapun keputusan yang kita ambil, apapun keputusan yang diambil oleh orang lain adalah menjadi konsekuensi masing-masing. Akan menjadi konsekuensi kita sendiri, termasuk saya rasa konsekuensi dosa gitu. Karena kan konsekuensi dosa kan adalah tergantung dari pilihan masing-masing individu berperilaku gitu kan. Itu menjadi konsekuensi masing-masing individunya. Apakah nanti seorang pendeta merasa berdosa ketika umatnya nggak mau menjalani agamanya? Misalnya, menurut saya sih ketika sudah sudah memberikan masukan, terus orang tersebut tidak mau menjalani, itu kan menjadi konsekuensi masing-masing. Seperti itu. Jadi menurutku analoginya itu yang aku mau coba kasih tahu ke Henok. Gitu ya. Jadi memang benar-benar masih ada lagi mau nambahin? Berarti memang benar-benar ya kecil dalam mempersiapkan suatu rumah tangga ini memang banyak aspek yang perlu kita lihat, ya kan? Bukan bicara aspek perasaan aja. Banyak hal seperti yang tadi Kasil udah paparkan semuanya, itu semua betul-betul harus dilihat, walaupun kadang tidak semuanya bisa sempurna dipersiapkan. Menurut aku ya pasti ada aja dari sekian banyak aspek yang kita persiapkan, pasti ada aja satu atau beberapa yang bisa menjadi tidak siap.
Nah, tapi itu kembali kepada kita, yang tadi Kak Sil bilang, kembali kepada kita secara internal, bagaimana cara kita untuk menguasai dan mengendalikan aspek-aspek yang kita siapkan itu dalam membangun suatu rumah tangga. Jadi buat saya memang, berarti memang nggak segampang membalik telapak tangan. Orang, di sana udah nikah ya, enak banget mereka rayakan nikah di gedung besar, undang banyak orang, artis. Padahal kita nggak tahu bahwa proses mereka mempersiapkan semua itu nggak segampang membalik telapak tangan. Iya. Mungkin ketika mereka persiapan ada pemikiran yang berbeda dari orang tua, dari pasangan sendiri, bahkan ada kendala-kendala secara ekonomi, ada kendala terkait dengan beberapa bagian. Kita nggak tahu. Nah, karena kita belum mengalami hal itu. Makanya untuk kita mengalami hal itu secara pribadi aku lebih ke mempersiapkan mental aku sendiri dulu gitu. Makanya kalau mental aku nggak siap, terus aku bergebu-gebu, akhirnya ada masalah sedikit aja. Udah langsung, aduh, ini kayaknya nggak mampu lagi untuk lanjut. Tapi ketika mental aku siapkan dengan baik, dengan matang. Ketika ada masalah, buat aku bisa cari solusi untuk selesaikan itu. Makanya aku nggak boleh mempersiapkan mental aku sendiri, tapi ketika mau jalan sama-sama, pasangan aku ya kita sama-sama mempersiapkan itu. Karena kalau aku sendiri yang persiapkan, aku rasa ketika pasangan aku nggak persiapkan itu, sedangkan aku sendiri fokus egonya aku mempersiapkan diri aku, karena aku rasa aku bisa, pasangan aku nggak bisa saja melalui dia semua itu bisa gagal lanjut gitu. Itu sih kasih. Iya, jadi memang mindsetnya itu bahwa jangan mengharapkan segala sesuatu sempurna, karena tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Menyatukan manusia yang berbeda itu aja udah menyatukan ketidaksempurnaan menurut aku. Kenapa? Karena manusia itu kan tidak sempurna. Tidak sempurna dalam arti bukan secara ciptaan kita tidak sempurna, tetapi kita manusia yang penuh dengan kelemahan juga. Nah, namun kita juga perlu lihat ada variabel-variabel rasional itu seperti apa sih, supaya kita harus juga mempertimbangkan nih, kalau seperti ini kemungkinan seperti itu, tapi bukan menjadikan sebuah momok yang menakutkan, tidak. Nah, kalau misalnya bisa diantisipasi ya monggo silahkan, tapi kalau memang belum bisa, kembalikan lagi, yang menjalankan adalah diri masing-masing gitu kan. Dan juga kesiapan mental yang mau dilakukan ya perlu ada banyak pertimbangan berikutnya, karena pernikahan itu berbeda dengan pacaran. Jadi penting banget buat teman-teman yang mau sebelum menikah ya kenalin dulu siapa sih yang digandeng itu gitu kan, alasannya utama apa. Boleh nih misalnya kita mengkhawatirkan umur, karena ini momok orang Indonesia kan seperti ini ya, dan keluarga di Indonesia juga gitu. Orang Timur kan selalu melihat momoknya udah umur nih, padahal sebenarnya kalau memang udah umur, tetapi kalau memang kita nggak secara mentalnya juga nggak siap, usia mental belum siap, terus dipaksakan, ya bagus kalau memang bisa lakukan penyesuaian. Tapi kalau bagi yang nggak bisa, ini akan menjadi sebuah persoalan sendiri. Gitu. Jadi perlu benar-benar diperhatikan terkait dengan faktor-faktor ini. Tuh. Ada mau masukan lagi? Ada mau tambahan? Kak Sil, tadi yang kan udah, kalau menurut saya yang sudah menjalani pernikahan 18 tahun itu udah sangat-sangat lengkap sekali ya bekalnya ya. Kak Sil sudah membahas sangat lebar, lumayan detail, dimulai dari kebiasaan, budaya, ekonomi, terusnya juga orang tua ya. Itu memang jujur itu perlu banget ya, karena memang benar. Satu lagi juga kebiasaan itu mungkin juga kita harus tahu sisi level dari calon partner kita, apakah dia anak pertama, apakah dia anak tengah, atau apakah dia anak tunggal, atau apakah dia anak terakhir. Dan yang kedua adalah bagaimana cara didik orang tua terhadap calon partner kita, itu sangat mempengaruhi sekali sewaktu kita telah menapaki pernikahan. Dan yang saya lihat lagi itu finansial itu juga faktor utama. Benar kata Kak Sisil, jangan melihat
sorry Kak Sisi lagi, Kak Sil ya, karena dilihatnya dia datang dari, ini kebiasaan orang Indonesia aku lihat, karena dilihat mereka melihatnya, oh orang tuanya kaya, oh ya dia dari latar belakang keluarga yang oke banget, dari status sosialnya. Status sosial itu kan bukan kaya aja, tapi posisinya di masyarakat. Jangan pernah melihat itu juga. Karena yang menikah itu dirimu dengan partnermu, bukan orang tuanya. Itu terjadi karena dulu ini pengalaman teman saya sendiri ya. Sampai akhir maksudnya yang pria ini menikah dengan sahabatnya teman saya dari keluarga yang kaya semuanya. Nah, karena yang wanitanya ini tidak pernah hidup susah, jadi waktu, dan pria ini cuma hanya sebagai DJ, jadi waktu pas mereka sudah menikah itu up and down-nya sangat-sangat terasa sekali, dan sampai harus bergantung kepada orang tua sampai sekarang. Dan juga yang terjadi lagi sepupu saya sendiri yang akhirnya cerai. Karena, dan sampai sekarang sepupu saya juga masih under responsible orang tuanya, sampai anaknya pun kuliah sampai sekarang ini masih dibiayai orang tuanya, karena yang sepupu saya sendiri tidak sanggup untuk membiayai hidupnya sendiri, dan mantan suaminya pun juga tidak memberikan apapun. Jadi itulah saya bilang, sebelum kalian menikah, lihat dulu kemampuan finansial tidak hanya dari prianya saja, tetapi juga wanitanya saling mensupport. Jadi ya memang edukasi, kemandirian, tidak, kita berpikir ulang lagi, berpikir juga. Terusnya tadi kan Martin bilang semua kecocokan sudah bla bla bla. Mungkin ada saatnya juga jeda sebelum kalian memutuskan untuk misalnya sebelum memutuskan mengakhiri, mungkin ada baiknya untuk berdiam diri sendiri, mungkin jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, bikin target. Bisa juga pakai kalau dalam ilmu marketing itu SWOT analysis ya, SWOT analysis terhadap pasangan dan neraca kekurangan kelebihan, itu akan membantu kalian, karena kan tadi kan udah dibilang eksternal udah oke. Nah, internal itu bisa memakai SWOT analysis dan neraca untuk mengetahui apakah benar-benar dia cocok atau tidak gitu ya, karena memang pernikahan itu memang tahun pertama sampai tahun kelima itu masih oke. Setiap per 5 tahun itu ada stages-nya berbeda-beda. Ada masa kalian juga nanti kalau sudah punya anak itu akan merasa tersisihkan. Itu kalian pasti akan mengalami. Dan itu juga apalagi ada juga misalnya dari seorang wanita yang mungkin pada saat memasuki pernikahan dia belum independence dalam arti belum berkarir gitu ya, memutuskan ibu rumah tangga, tetapi waktu pada saat udah pernikahan dia bergaul, ternyata dia jadi berubah kayak begitu ya, terusnya menjadi independence, itu juga bisa jadi memperkeruh. Jadi persiapan mental, kematangan emosional itu sangat penting dan penting. Jangan menikah karena society beranggapan kamu sudah cukup umur. Terusnya jangan menikah karena melihat saudara-saudara kalian sudah menikah. Kalian menikah berdasarkan memang kemauan, memang usia saya bilang bukan karena usia juga, usia memang udah matang dan memang kalian tidak ingin sendiri, kalian ingin bersama-sama ya, tapi jangan menikah karena adanya tekanan-tekanan sosial. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Lita untuk tambahannya. Jadi benar banget ya, tadi sudah aku sebutkan juga. Banyak banget faktor-faktor variabel-variabel kalau untuk menikah itu ya riwahnya begitu gitu. Kalau memang pengen nikah ya harus siap segala macam resiko-resikonya. Tetapi apakah semengerikan itu nggak sih sebenarnya, ya kan? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung nanti
tergantung nanti kedua belah pihak menjalani gimana. Ada yang pribadi masing-masingnya ngejalaninnya santai-santai aja, ada yang bisa nganggapnya ini bisa kok kita hadapin hal seperti ini. Ada juga yang kedua belah pihak ribet gitu, pribadinya mungkin ribet. Jadi kalau udah pribadi ribet, variabel-variabel ini diribetin juga gitu. Jadi semua akan kembali lagi pada masing-masing individu masing-masing gitu. Tetapi pertimbangan faktor tersebut sangat diperlukan banget. Karena nanti kalau udah masuk dalam rumah tangga, jangan kan itu tinggalnya di mana, itu juga kadang-kadang jadi persoalan kan. Iya, benar-benar. Ceweknya mau nggak tinggal yang ngontrak? Ayo. Mau nggak diajak susah? Nah, itu yang aku bilang tadi, faktor cara didik orang tua itu mempengaruhi mau nggak di situ, hidup susah di situ. Nanti kadang-kadang mindset cowok kan gini, ini cewek gue kok matre banget sih. Nggak begitu berpikirnya gitu. Kadang-kadang kita terlalu dangkal nih melihat segala sesuatu, padahal memasuki institusi pernikahan tuh udah kompleks gitu. Jadi itu hal yang rasional dan wajar menurut saya kalau misalnya pasangan kamu memikirkan seperti itu. Kadang-kadang yang menjadi risih tuh prianya merasa disudutkan dengan hal seperti itu, karena menurut saya penting banget tempat tinggal juga mempengaruhi sebuah society yang ingin dibangun gitu kan. Tapi harus ada kesepakatan-kesepakatan. Jadi kesepakatan-kesepakatan variabel tersebut harus sudah diselesaikan dulu sebelum masuk ke dalam pernikahan. Ada nggak fleksibilitasnya juga. Jadi jangan sampai juga variabel-variabel tersebut menyekek diri sendiri. Bukan menjadi variabel tersebut ketika saya paparkan menjadi, udah deh, saya akan mengambil keputusan untuk tidak menikah. Tapi itu sih kembali lagi masing-masing ya. Tergantung kalian mau gimana pemahamannya. Yang pasti adalah ya it's the real things. Itu adalah hal-hal yang benar-benar dialamin. Bagi yang sudah menikah akan seperti itu ngalaminnya. Kalau menurut aku, pengalaman aku ya Kak, karena aku maksudnya kan kita orang timur ya, jadi bagi saya melihat pria itu juga tidak hanya dari kepribadian karakternya aja ya, tetapi dalam arti saya setuju dengan Kak Sil, tempat tinggal, setidaknya dia mempunyai pekerjaan yang jelas, pekerjaan yang memang sudah mampu membina rumah tangga, sudah mampu untuk kebutuhan dasar dipenuhi. Kebutuhan dasar dipenuhi itu kan banyak variabelnya ya Kak ya. Tidak hanya tempat tinggal, tidak hanya kendaraan, tidak hanya makanan sehari-hari, tetapi juga bagaimana dengan asuransi kesehatan, asuransi pensiun, udah gitu juga anak-anak nanti mau bawa edukasinya kemana, udah gitu juga kewajiban kita sama orang tua, ada juga kan kita harus kasih setidaknya untuk mertua, untuk orang tua, belum lagi juga keluarga, itu kan budaya kita ya. Jadi itu juga faktor yang harus sebagai bukan semuanya pria sih ya, tapi setidaknya dia karena dia sebagai kepala keluarga. Kalau misalkan ini bagi saya ya Kak ya, kalau aku sih kalau misalkan penghasilan saya lebih tinggi dibandingkan partner saya, jujur aja saya agak sulit untuk bisa ini perbedaan mindset aja ya, tidak semuanya ini ya, untuk bisa lebih respect, bukan masalah materi ya, bukan, tetapi sebagai sosok pria, sebagai kepala keluarga, kamu yang sebagai nakodas, kalau misalkan nakodanya tidak bisa mencukupi, bagaimana untuk kedepannya? Itu aja sih Kak. Aku sih nggak bisa paparkan secara psikologi ya Kak ya. Cuman bagi saya kesejahteraan seorang pria itu sangat-sangat penting sekali ya. Jadi ya memang gitu ya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Kesepakatan harus bersama-sama. Makanya tadi saya bilang harus sepakat bersama-sama. Kalau aku sih Kasil, kalau aku kurang setuju dengan pandangan dari Kalita itu, karena buktinya masih banyak kok realitanya di lapangan bahwa hal-hal yang tadi Kalita sampaikan dan Kalita utarakan itu tidak menjadi faktor utama dalam rumah tangga itu rumah tangga itu tetap
rumah tangga itu bisa bahagia. Karena masih banyak orang yang bahkan masih banyak orang yang penting punya komitmen berdua untuk menjalankan hidup ini dengan tetap bersyukur dan tetap mengerti dan tetap peduli satu dengan yang lain. Saya rasa faktor-faktor yang tadi itu tidak menjadi faktor utama dalam membangun rumah tangga yang sejahtera, gitu kan? Karena itu kembali ke pribadi kita. Karena bahkan orang juga yang kesejahteraannya terpenuhi semuanya juga masih hancur kok ke rumah tangga mereka, ya kan? Rumah tangga mereka masih tetap berantakan. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai satu landasan atau suatu faktor utama dalam bagaimana membangun rumah tangga yang diimpikan, saya rasa mungkin di kalangan orang-orang atas lah mungkin seperti itu. Tapi untuk kita yang mungkin standar finansialnya dan mungkin orang-orang yang menengah ke bawah, buat kita yang penting kita bangun komitmen dengan pasangan kita dan pasangan kita bisa mengerti keadaan kita dan bagaimana cara kita membawa hubungan kita punya dengan tujuan yang terarah dan tujuan yang untuk memuliakan Tuhan. Saya rasa Tuhan tidak memperhitungkan hal-hal seperti itu karena kebutuhan kita Tuhan pasti akan penuhi itu semua secara kerohanian ya. Karena Firman juga kan bilang di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Kalau kita fokus untuk mengumpulkan harta di dunia untuk dengan membangun rumah tangga yang seperti kita lihat dalam beberapa faktor yang tadi disebutkan, saya rasa itu bukan suatu hal penting sih. Itu bukan suatu faktor yang utama dalam membangun rumah tangga yang diimpikan sih. Oke, jadi gini, Martin, tidak menampik bahwa memang betul kita harus bisa juga berserah juga semua pada Tuhan. Cuman tadi yang disebutkan adalah faktor-faktor tersebut harus bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan literasi bagi pasangan terhadap sebuah masalah, gitu kan? Mengapa faktor ekonomi itu bisa menjadi sebuah masalah? Karena banyak yang bisa dilakukan dalam sisi ekonomi. Walaupun memang kita harus berlandaskan semua menyerahkan pada Tuhan, tetapi bukan berarti ini tidak menjadi pertimbangan. Maksudnya kita pun harus bisa terbuka. Jadi menurut aku nih, sebelum menikah penting banget buat masing-masing pasangan tuh harus tahu nih kondisi masing-masing. Jadi logika kita tanpa logistik juga amburadul juga gitu. Orang kalau menikah bukan permasalahannya bukan masalah cinta-cintaan doang gitu kan. Karena komitmen itu macam-macam loh. Komitmen itu bukan hanya kita siap untuk susah, kita siap untuk senang. Tetapi komitmen juga harus ada logikanya. Komitmen itu juga harus bisa berpacu pada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena persoalan yang akan muncul ke depannya itu, kalau kita sudah bisa tahu dan siap mengantisipasinya, maka persoalan yang muncul ke depan bisa diminimalisir. Bukan dihilangkan sama sekali, tapi diminimalisir. Makanya cara-cara yang aku sampaikan ini perlu banget bahwa pasangan itu harus mempertimbangkan hal tersebut. Finansial itu kenapa menjadi penting juga, karena keterbukaan literasi antara pasangan calon suami atau calon istri itu memberikan keterbukaan berapa sih keadaan finansialnya, terus nanti kalau kedepannya kita bisa bagaimana, nah itu bisa disimulasikan. Bahkan ada kok financial planner untuk persiapan wedding tuh ada loh caranya bagaimana, berapa persen sih untuk tabungan endapannya, berapa persen dari uang utamanya berapa, terus bagaimana mengelola persentase untuk kebutuhan atau keinginan, atau misalnya untuk persepuluhan, untuk misalnya untuk memberikan sumbangan, untuk kesehatan, itu harus ada persentasenya. Dan kita perlu bisa aware terhadap hal itu. Jadi tentu harus dibantu juga dengan kita berdoa sama Tuhan. Jadi menurut aku, kamu juga harus bisa komitmen itu benar-benar luas. Komitmen ketika bersama itu, yes I do, tapi variabel di belakangnya perlu ada pertimbangan yang benar-benar cukup banget. Yes, kalau soal itu aku sepakat, Kasil. Memang nggak ada rumah tangga yang nggak butuh, nggak ada rumah tangga yang nggak butuh ekonomi, ya kan? Yeah. Kalau ular tangga nggak apa-apa, ular tangga palingan aja butuh 5.000 untuk beli lembarannya terus main lah.
Tapi rincian yang secara spesifik yang tadi mungkin Kalita sampaikan itu yang buat aku kayaknya nggak bicara ekonomi, bicara ekonomi nggak lihat dari sisi secara rinci seperti itu juga gitu. Makanya contohnya harus cari asuransi atau harus membiayai mertua dan sebagainya. Aku rasa tergantung mertuanya. Kalau mertuanya ngotot untuk kita harus membiayai itu, ya mungkin itu tanggung jawab pria dan wanita itu. Tapi kalau saya rasa aku potong dulu sebentar. Sebenarnya ada nih, kadang kenapa tadi saya paham maksud Kalita kenapa dianggap mertua itu, karena ada di financial planner itu ada biaya yang ditanggung oleh beban ada pasangan nih. Misalnya, nah kamu juga harus bertimbangan juga nih, apakah nanti pada saat pengeluaran budget nih, masing-masing pasangan itu harus membiayai nggak orang tuanya atau keluarganya. Karena benar-benar nih, kalau misalnya finansial itu harus digabungkan, uang itu harus 100%, kuenya mau dibagi kemana aja. Gitu. Ada yang seperti itu, ada yang mungkin nggak punya beban, nggak perlu harus biayain siapapun, kakaknya, adiknya, sepertuanya, siapapun nggak ada. Itu lebih baik lagi. Jadi, maksudku itu literasi pembagian keuangan itu ya, mungkin ya. Oke, aku coba jawab pertanyaan untuk yang tadi Adik Simbolon ya. Gimana kalau ceweknya lebih tua dari cowoknya? Cewek lebih tua daripada cowok sebenarnya nggak masalah, hanya saja jangan terlalu kejauhan. Ketuaan. Jangan terlalu juga 10 tahun gitu kan. Karena ada kondisi-kondisi psikologis juga yang mempengaruhi nih. Kalau misalnya ceweknya usia terlalu jauh, sebenarnya mungkin faktor pribadinya, pola pengasuhannya juga berpengaruh nih. Siapa tahu sebenarnya waktu itu pasangan si cowoknya ini dominan waktu itu di pengasuhan dari ibunya, sehingga ibunya menjadi role model ketika dia ingin mencari pasangan, ya oke, dia mau mencari seperti ibunya sehingga mencari pasangan yang lebih tua. Bisa jadi seperti itu. Ada juga yang merasa enak nih kalau pacaran orang yang lebih tua, jadi lebih banyak pengalaman, banyak banget faktornya. Tetapi ingat, jangan terlalu kejauhan juga. Kenapa kalau saya bilang jangan kejauhan? Karena ini berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Gitu ya. Kalau misalnya ceweknya udah mau faktor kesehatan reproduksinya yang udah matang, terus si cowoknya terlalu imut-imut, kinyis-kinyis gitu kan. Terus ya oke, kalau komitmennya benar-benar sampai benar-benar full komitmen si hidup semati sampai itu, ya syukur-syukur bagus lah ya, kayak pasangan Anjasmara, Dian Nitami. Tapi kan ya ini semua tergantung pribadi masing-masing gitu. Jadi ya menurut saya sih pertimbangan jangan terlalu jauh lah. Karena pertimbangan kalau misalnya udah tua sama-sama, si ceweknya tuh nanti udah siap belum menerima kondisi pasangannya akan tua duluan. Karena perempuan itu akan secara fisiknya itu menurut penelitian akan menjadi lebih tua dibanding pria. Jadi yang jadi pria itu sebenarnya enak kondisinya. Kalau cewek itu katanya ketika semakin berusia, usianya lebih jauh kelihatan lebih tua. Kecuali kalau dia misalnya harus mengurus diri, nge-gym dan sebagainya, itu beda lagi. Tapi kan nggak banyak orang yang mengurus dirinya lebih intens gitu. Tapi pertimbangannya perlu banget dipikirkan. Kemudian bagaimana kalau hamil luar nikah? Kalau menurut saya kayaknya harus digugurkan. Ini aku nggak setuju ya. Kamu menggugurkan. Itu dosa. Ini saya nggak setuju banget. Iya, itu dosa besar itu. Iya. Sangat besar. Berani berbuat, berani bertanggung jawab dong, coy. Nah, iya benar. Walaupun itu dia mau berdiri sendiri, tidak ada ibu. Intinya masih banyak ibu yang Tuhan sediakan untuk menjaga, masih banyak bapak yang Tuhan sediakan untuk banyak orang yang nggak bisa punya anak gitu. Saya sendiri belum punya anak nih, jadi menurut saya kalau berani berbuat, berani enaknya, kok nggak berani menanggung tanggung jawabnya, harus ditanggung jawabin karena itu adalah hasil perilaku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apakah itu dilakukan di luar nikah? Berarti kan apalagi di luar nikah, bertanggung jawab dong, be gentle gitu. Terus apakah nanti persoalannya akan bercerai atau tidak?
wah kamu harus juga mempertimbangkan dulu nih. Kamu harus bisa menjadi orang dewasa. Dia harus menjadi orang dewasa, melihat sisi ini, jangan sampai kasihan calon anak yang baru lahir ini nggak salah apa-apa. Digugurkan itu adalah pembunuhan. Kecuali penggugurannya kalau misalnya ternyata secara medis ada kondisi lainnya, itu beda halnya. Tapi kalau misalnya dengan ketersengajaan, kamu akan orang tersebut akan berurusan secara hukum dan agama. Itu sih menurut aku. Mungkin Pendeta Martin bisa kasih pandangan lagi. Halo Pendeta Martin. Ya, Pendeta halo. bisa kasih pandangan juga Pendeta dari sisi Alkitabiah mungkin. Ya, terkait dengan tadi pertanyaan aborsi gugurkan itu dan pernikahan asli. Memang ada beberapa poin yang saya sampaikan. Memang sebagian kadang tadi ada putus-putus, mungkin ada gangguan ini di rumah ini. Ya, jadi saya lihat pelajaran kita pada sore hari ini ya cukup baik sekali dalam persiapan kita untuk masuk dalam sebuah rumah tangga gitu ya. Jadi sangat baik. Jadi tekniknya tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Silvani, ya cara-cara, terus komitmen ini sudah cukup baik ya. Memang saya akan sampaikan beberapa poin aja, baik juga ada ilustrasinya di Alkitab maupun dikembalikan nanti kepada kita masing-masing. Jadi yang pertama saya sampaikan, lihat ya, dua keluarga ini, satu keluarga Simpson, satu keluarga Ishak atau Abraham ya. Jadi kalau Simpson mencari istri, kekuatan dirinya lebih banyak daripada kekuatan orang tuanya, kan begitu? Itu kalau Simpson di Alkitab. Boleh kita baca itu dalam Hakim-Hakim pasal 13 dan 14. Nah, tapi kalau Ishak itu betul-betul lebih banyak pengaruh dari keluarga. Bahkan, coba saudara bayangkan. Bahkan begini, Abraham menyuruh hambanya siapa? Eliezer. Dia suruh hambanya, carikan dulu jodoh untuk anakku ini. Siapa ini? Ishak. Nah, pergilah kau ke daerah ini. Ditentukan daerahnya. Lalu nanti kalau kamu temui seperti ini, itulah dia. Maksud pendeta di sini artinya berarti keluarga ini betul-betul memang keluarga yang beragama, keluarga yang terus mendidik tentang urusan-urusan rumah tangga, sehingga dia percaya, Abraham percaya kepada hambanya ini. Kenapa dia percaya kepada hambanya ini? Karena dia sudah tahu siapa hambanya ini di rumah tangganya Abraham. Nah, kalau kita baca buku-buku rohani, setiap hari itu Abraham memimpin renungan pagi, renungan malam, katanya. Hampir itu 1000 hamba-hambanya semuanya dengan petugas-petugas ladangnya, dombanya semuanya. Dia bicara selalu. Nah, sekarang pergilah dia, didapatkanlah Ribka. Ketika dibawa Ribka, diperkenalkan sama Ishak, Ishak lalu bilang, oh inilah calon istri saya. Lalu kemudian akhirnya mereka berumah tangga. Kapan ini cintanya bersemi kan kita nggak tahu ini. Nah, tapi mereka berumah tangga, dilihatnya dari jauh, oh inilah Ribka itu. Tidak lama kemudian mereka berumah tangga. Setelah berumah tangga, keluarga inilah keluarga yang beragama. Tapi saudara lihat, akhirnya setelah punya anak 2, Yakub dengan Esau, Ribka dengan Ishak melakukan satu yang kurang baik dalam rumah tangga, yaitu
kasih sayang yang memilah-milah. Artinya Ishak lebih sayang kepada siapa? Esau. Ribka lebih sayang kepada siapa? Kepada Yakub. Nanti turun juga ini di Yakub. 4 istri Yakub. Saya nggak menganjurkan hari ini supaya kita menikah 4 kali atau 4 pula istri kita ya, tapi 4 ya. Pertama dia menikah kepada Lea. Tapi dalam pandangan hatinya dia jatuh cinta kepada anak yang nomor 2 ini. Siapa namanya? Rahel. Sudah lihat, aduh saya senang kali ini. Senang aku sudah jatuh cinta, aku pengen hidup bersama dia. Tetapi salahnya, Yakub tidak mempelajari budaya setempat. Dia tidak pelajari budaya setempat, bahwa budaya setempat di tempat pamannya Laban ini tidak boleh menikah melangkahi. Dia tidak perhatikan itu. Sehingga dia pikir saja, saya mau menikah ini dengan anak pamanku ini, paribanku ini. Kira-kira begitulah ya saudara ya. Ini yang saya senang, saya sudah jatuh cinta ke sini. Ternyata setelah disiapkan seperti ini, pamannya membuat satu, ya bukan drama ya, satu cara. Ternyata begitu tiba giliran malam pertama, kenapa lain orang ini? Kok jadi si Lea? Ini kan nggak saya cintai, ini kakaknya yang saya cintai adalah siapa? Adiknya gitu. Ini bergulir terus. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 29, Kejadian 30, waktu dia menikah dengan Lea, Alkitab menyatakan Yakub tidak mencintai Lea. Lalu kemudian dia, karena Tuhan lihat Yakub tidak mencintai Lea, maka Tuhan buat perbanyak keturunannya melalui Lea. Jadi kalau dalam Alkitab itu Tuhan membuat sementara mandul Rahel. Lalu kemudian diperbanyak keturunan Lea. Setelah dilihat Tuhan bahwa Yakub tidak mencintai Lea, akhirnya Lea dibuat mengandung. Sehingga anak Lea banyak. Saudara lihat di Alkitab, setelah ada anak Lea itu, maka Yakub pun mulai semakin sayang kepada Lea. Ini kan tanda kutip saudara, berarti ada pengaruh anak juga ya. Ada pengaruh anak ini. Ini di dalam perjalanan rumah tangga ini. Nah, saya melihat begini, pendeta memang sudah banyak menyuluh orang karena di jemaat itu banyak sekali pergumulan. Nah, saya hanya tekankan prinsip bahwa kalau kita mau berumah tangga, ingat, dimanapun di dunia ini nggak akan ada yang aman-aman. Persoalan pasti ada. Itu satu itu ya. Itu harus diingat. Nah, persoalan pasti ada. Hanya bagaimana kita mau menyikapinya. Contoh, saya buat begini. Karena tadi masuk secara usia. Kalau di Indonesia, rata-ratanya kita sekarang umur 25 tahun sudah diizinkan menikah. Nah, itu di Indonesia. Kalau untuk anak sekolah, kok kita baca banyak komentar tulisan Ellen Gold Harmon, untuk masuk kelas 1 SD itu harus umur 8 tahun. Kenapa? Rupanya persiapan mental itu. Sekarang kan banyak orang tamat sarjana kita ini, saudara. Banyak orang tamat sarjana, tapi mentalnya belum sarjana. Mentalnya masih kelas 1 SMA. Itu sekarang ini banyak terjadi. Sehingga pada waktu dia tamat sarjana pun, begitu ada satu pekerjaan, mentalnya belum siap. Sebab mentalnya masih hihi sana, begitu ya. Seperti anak SMA aja gitu. Karena dia menyekolahkan anaknya pun kelas 1 SD, masih umur 5 tahun, sudah kelas 1 SD. Ini sekarang peradaban kita ini. Nah, maka kembali lihat bagaimana dulu orang tua ini mendidik anak-anaknya di rumah. Pertama, saudara lihat di dalam Amsal pasal yang ke-31, ayat yang ke-10 sampai 31. Bagaimana di sana digambarkan menjadi seorang istri. Wah, itu bagus sekali itu. Seorang istri di sana boleh pelajari. Dan dia juga mau jadi istri, pelajarilah di situ. Bagus sekali itu. Mulai ayat 10 sampai ayat 31. Jadi ini arahan firman Tuhan. Nah, kalau misalnya ada keluarga sudah mendidik anaknya. Misalnya kayak Pak Pendeta di rumah ini. Ada anak saya 2. Anak saya yang cewek udah kelas 2 SMA.
Oh, saya bilang bukan saya suruh dia jadi pembantu di rumah, tapi saya bilang kalau anak perempuan paling tidaknya wajib tahu dulu memasak. Jadi lihat dulu. Sementara saya aja pintar memasak. Saya memasak jengkol bisa, pete bisa. Saya memasak misalnya daun ubi santan bisa, jelok bisa. Kenapa saya bisa memasak? Laki-laki. Oh, ternyata karena saya sering lihat mama saya di rumah masak. Lalu mama saya mengajari saya kalau mau masak yang ini begini buat. Sehingga saya sekarang pintar juga menggiling cabai, nggak perlu saya pakai blender. Bayangkan laki-laki bisa menggiling cabai begini, saudara, sampai halus dia kan. Kalau sempat ada wanita nggak tahu menggiling cabai begini, repot ini. Repot, hanya mengharapkan blender ketika arus listrik nggak ada, bagaimana dia? Bingung sendiri dia, gitu kan? Untung ada arus listrik sekarang. Pakailah blender, ya kalau cukup uang beli blender. Kalau nggak cukup, ambillah batu ke sungai, lalu kita giling-gilinglah begini kan. Ini penting, kita belajar dari sana pengalaman orang tua. Nah, oleh sebab itu, saya tekankan prinsipnya. Lihatlah, waktu tidak kita batasi, dan waktu itu relatif. Semakin engkau banyak bergaul, kenal dirinya, pasanganmu laki-laki ataupun pria, semakin engkau kenal siapa dia sesungguhnya. Tapi jangan saudara patokkan, aku mau bergaul dululah sampai 10 tahun ini, baru aku menikah. Itu nggak perlu. Itu relatif. Tapi semakin kau memiliki waktu kenal satu dengan yang lain, oh ternyata ini pacarku ini sekarang mandinya hanya 1 kali 1 hari. Engkau harus siap suatu saat hidup bersama dengan dia, udah menjadi istrimu, ya engkau harus siap bahwa istrimu ini memang kerjanya mandi 1 kali 1 hari. Jadi jangan kau tuntut nanti mandi 3 kali 1 hari, jangan. Ini masalah. Nah, ini harus kita lihat. Nah, apakah dia suka membantu dan lain sebagainya, apakah dia suka misalnya bekerja, apakah dia suka misalnya bergereja dan lain sebagainya, ini kan perlu. Nah, kalau sudah ada masalah dalam pelajaran bimbingan penyuluhan kita kan ada 13 pelajaran, termasuk manajemen konflik, termasuk manajemen keuangan, bagaimana mengelola keuangan, termasuk bagaimana kalau saudara menikah silang budaya, misalnya Batak dengan Jawa gitu kan. Saya pernah punya pengalaman begini. Jadi memang kita ini harus belajar terus. Ada satu keluarga di kampung, petani ya saudara, nanti ambillah pelajarannya bagaimana baiknya itu. Waktu dia bertani, panen padi, dapatlah panen ini, kemudian dijemur di halaman. Di kampung itu rumah umumnya adalah bawah kolong, saudara ya, pakai tiang, ada kolongnya di bawah ya. Itu di kampung banyak seperti itu, pakai tangga naik ke rumah. Jadi pada waktu mereka menjemur padi itu, waktu hujan mau datang, mereka ambil, masukkan ke goni, lalu kemudian datang si bapak itu, duduk dia di pintu itu duduk, sambil dia mengopi. Ambil kopinya, airnya panas, dia letakkan itu di jalan masuk itu, di mana kan mau masuk ke rumah, hanya di pintu itu. Diletakkan di situ. Lalu tiba-tiba datang istrinya dari luar, dia junjung padinya, dia dipit begini di lengannya ini, tikarnya, lalu dia naik ke rumah. Lalu tikarnya itu diseret begini, tikarnya tiba-tiba kena itu minuman bapak yang panas tadi, tumpah minuman yang panas itu, kena bapaknya, suaminya. Apa yang terjadi? Kalau orang yang nggak beragama ini, pasti dia akan bilang, apalagi mungkin orang Batak, di mana matamu? Kan begitu dibilang kan? Di mana matamu? Katanya, kan begitu langsung. Tapi cerita ini, datang dia bilang, datang misalnya langsung istri bilang, maaf ya Pak, saya nggak lihat tadi ini, ternyata tikar ini ternyata saya seret-seret sehingga kena minuman Bapak. Datang bapaknya bilang, saya sesungguhnya yang minta maaf, dia bilang, karena kenapa pula saya duduk di pintu ini lalu saya buat di sini cangkir saya. Ini kan butuh saling mengalah ini, saudara. Nah, ini penting di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, oleh sebab itu, pintar-pintarlah.
keputusan itu memang tetap di dalam kehidupan kita. Soal bagaimana nanti menghadapi mertua, ini semua ada subtopiknya. Saya kira mungkin panjanglah ke depan nanti dibahas secara psikologinya juga dari Ibu Silvani, tahap-tahap apa tentang rumah tangga supaya memang persiapan-persiapan kita ke sana betul-betul oke. Sehingga begitu terjadi ada permasalahan pun bukan langsung cerai, bukan. Jadi di dalam buku Ellen Goldharmon, dia bilang dalam Rumah Tangga Advent, di sana bahaslah tentang hidup suami istri. Di saat engkau menemukan katanya ketidakcocokan, terus ada masalah-masalah di dalam rumah tangga, dia bilang di sana, janganlah mencari solusi kemudian akhirnya cerai. Itu tidak dianjurkan di sana. Tapi dia bilang, belajarlah terus memahami dia. Dan seterusnya, hingga rumah tangga itu akan langgeng. Ini terus diutarakan di sana. Ini penting. Jadi jangan langsung, kalau nggak ada lagi kecocokan ini, dah langsunglah pergi kita pengadilan agama, lalu kemudian cerai. Ini jangan. Itu sebabnya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ini penting. Saya kira apa yang saya bawakan atau ilustrasi di sini atau prinsip-prinsip berdasarkan Alkitab, di sanalah kita berguru. Saya kira demikian ya, Saudara Martin. Siapa host ini? Martin ya. Rio. Oh, Rio. Terima kasih pendeta. Seperti juga kedengaran. Halo. Agak putus-putus sih. Iya, nggak ada suaranya di saya. Coba. Oke. Bukannya jaringan di bawah, jaringan di laptop sedikit gangguan, pendeta sama Kasil. Akhirnya kami berterima kasih banyak untuk Kasil yang telah menyediakan waktu yang sungguh luar biasa untuk bagaimana berbagi kepada kami anak-anak muda untuk bisa menikmati pelajaran hari ini. Kami sangat bersyukur dan terima kasih banyak. Nanti kami kalau ada materinya kami minta Kasil. Dan terima kasih juga pendeta untuk waktunya. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita di sore hari ini. Kita minta pendeta untuk ada dalam doa-doa penutup, pendeta. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada sore hari ini, kami sungguh bersyukur melalui sharing tentang persiapan-persiapan yang boleh kami lakukan di dalam merencanakan pernikahan dan membina hubungan rumah tangga dalam keluarga masing-masing kami. Baik yang merencanakan pada saat ini, maupun juga keluarga-keluarga umat Tuhan. Telah dipaparkan bagaimana pelajaran demi mempersiapkan kelangsungan rumah tangga dan belajar di dalam menyelesaikan permasalahan yang banyak dalam rumah tangga. Oleh hambamu, Ibu Silvani, terima kasih Tuhan, karena melalui pandangan psikologi yang sudah disampaikan pada sore hari ini, itu juga Tuhan benar-benar bisa menjadi satu sarana, panduan di dalam kehidupan kami, untuk mempersiapkan satu rumah tangga yang lebih baik di masa mendatang ini. Tentu prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman-Mu itu sangat berharga untuk kami lakukan sebagai umat Tuhan dalam mempersiapkan rumah tangga yang baik di masa mendatang ini. Terima kasih Tuhan atas pelajaran sharing pada sore hari ini. Kau kira memberkati hamba-Mu, Ibu Silvani, tetap sehat-sehat, bahagia rumah tangganya,
Tuhan tambahkan selalu berkat hikmat dalam kehidupannya untuk boleh melakukan aktivitas pekerjaan sesuai dengan profesinya pada saat ini. Agar dengan demikian namamu juga dimuliakan, berkat dan damai sejahtera terus menjadi bagian keluarga Ibu Silvani di sini. Pelajaran hari ini betul-betul dapat memberikan kami satu persiapan yang lebih baik untuk menjalani rumah tangga kami. Berkati umat-umat-Mu yang telah tergabung pada sore hari ini ya Bapa. Hikmat dari sorga menjadi bagian kami untuk boleh menerapkan pelajaran dengan baik, terutama selalu bercermin kepada firman. Agar bila manapun kami berjalan di dunia ini, banyak pergumulan kami, banyak hal-hal yang menghambat kebahagiaan dan kelangsungan rumah tangga kami. Tetapi Tuhan selalu berjanji, setiap kali kami menyerahkan kepadamu, maka Engkau boleh memimpin dan memberkati keluarga-keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu dalam acara kami pada sore hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami, agar kami selalu memiliki damai sejahtera. Inilah doa kami ya Bapa. Semua kami sembahkan dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih Jangan Bapak marah, Dewa. sedikit gangguan jaringan di kantor sini. Oke. Oke, dadah semuanya. Kalita, terima kasih.